Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita akan memulai mengaji yaitu kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah. Ya. Baiklah, kita akan mulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsani raja 'inda wujudiz zalal. Artinya di antara tanda bergantung kepada amal adalah berkurangnya harapan ya ketika terjadi kesalahan ya. Jadi nuqsani inda wujudiz zalal. Jadi di sini kita berbicara tentang i'timad billah ya, yaitu menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aspek kehidupan kita, ibadah kita. Kita tidak boleh ya beriktimad kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi makalah ini mengingatkan bahwa seorang hamba ya tidak seharusnya menggantungkan diri pada amal ibadahnya, karena yang menjadi penentu keberhasilan adalah rahmat Allah ya, bukan amal itu sendiri ya. Jadi posisi amal di sini, amal hanya menjadi perantara ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Jadi bukan sebab keberhasilan mutlak ya. Jika seseorang merasa kecewa ya secara berlebihan saat gagal ya, melakukan ibadah tertentu ya, atau jatuh dalam dosa, hal itu bisa menjadi tanda bahwa ia lebih mengandalkan amalnya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa mengambil poin-poin penting dalam makalah ini ya. Yang pertama adalah ketergantungan kepada amal menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman akan hakikat ketuhanan. Jadi poin yang kedua ya, amal ibadah hanyalah bentuk ketaatan sebagai wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi rahmat Allah lah yang memberikan kemuliaan dan keselamatan. Jadi bukan amal itu, bukan amal secara mutlak ya yang memberikan kemuliaan dan keselamatan. Yang ketiga adalah
kejatuhan dalam dosa, ya, itu bukan alasan untuk berputus asa, karena Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang tergelincir di dalam kehidupannya ke lubang dosa, ya. Artinya jangan sampai kemudian setelah taubat, ya, orang jatuh pada lubang yang sama, ya. Man hafaro hafaratan waqa'a fiha, ya. Dalam hal ini makalah ini bisa kita ambil sebuah perbandingan dengan kitab Ihya Ulumuddin dari kitabnya Imam Al-Ghazali, ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang niat, ya, keikhlasan dan tawakal dalam berbagai bab, ya. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa manusia harus senantiasa menyadari bahwa amal tidak bernilai, ya, tanpa kehadiran hati yang ikhlas dan pengakuan atas kebergantungan penuh kepada Allah, ya. Salah satu, ya, kutipan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, ya. Janganlah kamu merasa aman karena amal ibadahmu, tetapi takutlah akan kelalaian dirimu terhadap Allah dalam amal itu. Imam Al-Ghazali, ya, mengingatkan bahwa amal hanyalah sarana, ya, instrumen, alat untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan jaminan keselamatan, ya. Jadi inti persamaannya dan perbedaan di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah dan kitab Ihya Ulumuddin adalah, yaitu persamaannya di sini menekankan pentingnya bergantung kepada Allah, bukan pada amal semata, ya. Bergantungnya hanya kepada Allah, bukan kepada amal semata, ya. Persamaannya yaitu. Kemudian adalah perbedaannya, ya. Imam Al-Ghazali lebih terperinci dalam pembahasan terkait metode dan proses penyucian hati, ya. Sementara Syekh Ibnu Athaillah langsung menembak inti permasalahan, yaitu mengoreksi ketergantungan batin yang salah sejak awal, ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi selanjutnya adalah perbandingan dengan pemikiran
Syekh Ibnu Arabi ya. Syekh Ibnu Arabi ya, dalam konsep wahdatul wujud ya, mengajarkan bahwa seluruh amal manusia hanyalah pancaran kehendak Allah ya, manifestasi kehendak Allah. Jadi amal manusia terjadi dalam alam kesatuan, dan manusia hanyalah manifestasi yang tidak bisa bertindak secara mandiri tanpa kekuasaan Allah ya. Jadi dalam konteks makalah ini Syekh Ibnu Arabi mungkin akan memandang bahwa ketergantungan kepada amal adalah ilusi atau hijab. Yang benar ya adalah menyadari bahwa amalan itu sendiri adalah perbuatan Allah yang terjadi melalui diri manusia, sehingga tidak ada alasan untuk merasa berhasil atau gagal, karena segalanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil dari perbandingan ketiga pendapat ini, yaitu pendapatnya Syekh Ibnu Athaillah ya, ini satu Syekh Ibnu Athaillah fokus pada sikap hati agar tidak bergantung pada amal, tetapi kepada rahmat Allah ya. Sedangkan yang kedua adalah Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali menyusun metode praktis ya untuk menanamkan niat dan keikhlasan serta menumbuhkan rasa tawakal kepada Allah melalui pengendalian hawa nafsu itu ya. Yang ketiga, Syekh Ibnu Arabi ya menunjukkan bahwa hakikat amal itu sendiri adalah milik Allah sepenuhnya, sehingga manusia hanyalah sarana dalam keteraturan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Makalah pertama Al-Hikam menegaskan pondasi akidah dan tauhid bahwa keselamatan tidak berasal dari amal, tetapi semata-mata dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mudah-mudahan ya ini bisa dipahami. Demikianlah tafakum bihadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.